Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah jilid 1 halaman 190 mengatakan bahwa hidup mulia tidak lepas dari dakwah. Karena dengan dakwalah para nabi dan umat yang terdahulu yang mengikuti sepak terjang perjuangannya dapat meraih keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Lantas hadirin, bagaimana peran dakwah dalam kehidupan pemuda Indonesia? Sedangkan kita tahu bahwa pemuda merupakan aset terbesar suatu bangsa. Namun sangat disayangkan hadirin, kondisi pemuda Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan dua wajah yang sangat berbeda. Mulai dari pemuda yang hidup dengan dakwah dengan kehidupannya yang mulia, dan pemuda yang tumbuh tanpa dakwah dengan kehidupannya yang penuh dengan kontra. Hal ini ditandai dengan pergaulan bebas, minum-minuman keras, halal-halal diterabas, bahkan belajar pun menjadi malas. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, di dalam kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Hidup Mulia dengan Dakwah. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kepadamu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hendaklah ada di antaramu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Said Al-Qutub di dalam tafsirnya Fi Zilal Quran jilid 3 halaman 188 menjelaskan bahwa di antara umat Islam hendaknya ada golongan yang selalu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan dua pilar dasar, mulai dari pilar iman dan takwa kepada Allah serta pilar ukhuwah persaudaraan karena
pembulian semena-mena, konten-konten vulgar terus lewat di beranda, pergaulan bebas merajalela. Akhirnya banyak remaja yang hamil di luar nikah. Astaghfirullahaladzim. Inilah para hadirin potret buram anak bangsa yang hidupnya tanpa dakwah. Sebagai solusinya, Wahai generasi muda, mari kita bangkit bukan hanya untuk sukses di dunia, tapi juga jadi penerang jalan agama. Kita sebagai generasi digital, tapi jangan kehilangan arah spiritual. hadirin yang berbahagia, dari Abdullah ibnu Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Sebab satu ayat bagi kita bisa jadi cahaya bagi yang lainnya. Dan jangan menunda dakwah hanya karena merasa belum sempurna. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Hal ini selaras dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Menurut tafsir Ibnu Katsir terkait surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa ilmu dan iman merupakan dua kunci utama untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebab jika hal ini kita terapkan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah Indonesia berkah dan jaya. Oleh karena itu hadirin, kita ambil 3 kesimpulan dalam syarahan ini. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya ilmu pengetahuan, bahwa dengan berdakwah hidup kita akan mulia. Yang kedua, jika kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, mari kita perdalam ilmu dan iman. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang mulia, dibutuhkan kekompakan seluruh unsur komponen bangsa, rasa persatuan, dan semangat tinggi untuk menggapai cita-cita yang mulia. Akhirnya, cukup sekian syarahan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan